Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mungkin saya akan sedikit share terkait dengan materi yang saya dapatkan dari salah satu seminar. Kemarin-kemarin saya ikut sebuah seminar yang cukup lumayan bagus juga terkait dengan HR ya. Salah satunya adalah di sana diajarkan bagaimana pentingnya bagi karyawan baru harus ditanamkan mindset. Jadi di masa onboarding itu ada dua hal yang harus ditanamkan sejak awal. Pertama itu pengenalan mindsetnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah pengenalan mengenai pekerjaan. Ya. Nah, kenapa memang penting ditanamkan mindset dari awal? Karena kita tahu bahwa mungkin saja setiap orang itu datang ke sini dengan membawa mindsetnya masing-masing. Ada yang mindsetnya mungkin karena dia sebagai pekerja dulu di sebuah perusahaan, ada mindset pekerja dengan membawa mindset-mindset yang di pekerjaannya lama. Ada juga yang sebagai mungkin pengusaha yang gagal jadi pengusaha, kemudian masuk ke perusahaan membawa mindset-mindset pengusahanya seperti itu. Ada juga mindset-mindset yang memang belum pernah bekerja, baru lulus kuliah, yang membawa mindset-mindset yang ditanamkan di kuliah atau di tempat di mana dia tinggal, lingkungannya seperti itu. Nah, mindset-mindset tersebut ketika ke perusahaan tidak jarang mindset-mindset tersebut yang akhirnya memang bukan mindset yang baik, tapi mindset-mindset kebiasaan-kebiasaan yang di tempat lamanya disebut dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, pentingnya mindset di perusahaan ini supaya menyamakan mindset tersebut. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa ketika dia datang ke sini dengan membawa mindset yang diharapkan perusahaan. Nah, di sana diceritakan bahwa visi misi itu harus dijelaskan dari ke kita oleh perusahaan. Kemudian selain itu juga struktur organisasi dijelaskan, culture perusahaan dijelaskan di sana. Kemudian positive behavior juga dijelaskan di sana gitu. Kemudian pengenalan diri juga seperti apa dijelaskan di sana. Kemudian penanaman kerja yang profesional juga ditanamkan di sana. Jadi yang dimaksud dengan mindset ini ada 6 hal ya. Visi misi perusahaan, struktur organisasi, culture perusahaan, positive behavior perusahaan, pengenalan diri dan penanaman kerja profesional seperti itu. Nah, ini penting khususnya memang visi misi perusahaan harus tetap terdelivery. Target perusahaan, goal perusahaan di tahun tersebut apa, kemudian struktur organisasi yang jelas, siapa atasannya, rekan kerja tim yang di bawahnya, kemudian culture dari perusahaan tersebut juga harus, apa kebiasaan-kebiasaan yang kita harus tularkan ke mereka. Setiap divisi mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang memang kebiasaan tersebut perlu ditularkan ke tim yang di bawahnya. Nah, culture-culture di perusahaan juga salah satu hal yang memang penting. Kemudian positive behavior perusahaan. Jadi positive behavior tersebut misalkan kan punya culture, kemudian culture tersebut tidak pasti kan terbatas. Mungkin di satu perusahaan cuma punya 3, 5, 8 culture, tapi di perusahaan tersebut menginginkan sampai 10 atau 20 hal yang baik di perusahaan itu yang sekiranya memang bisa inland dan meningkatkan produktivitas, maka dimasukkan ke dalam positive behavior perusahaan. Ya, positive behavior ini terus saja menjadi hal yang istilahnya bisa jadi insight atau masukan dari karyawan. Ada karyawan-karyawan yang menginginkan, salah satunya contoh adalah misalkan dilakukan briefing setiap pagi, itu salah satu memang positive behavior yang mungkin saja tidak ada di dalam culture perusahaan, tapi muncul ketika ada masukan dari tim, ada masukan dari rekan kerja, ada masukan dari karyawan terkait dengan hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga mengenal diri, salah satu hal yang perlu dilakukan supaya juga kita tahu, kita mengerti, kita paham baik diri sendiri maupun orang lain seperti itu.
Karena terkadang ketika memang kita di perusahaan, ya kita harus tahu strong, kemudian kalau di beberapa perusahaan di DISC itu diperkenalkan ke dia, dia tuh tipikal yang seperti apa, seperti itu. Jadi tahu kalau ngomong dengan orang lain seperti apa, tahu diri kita sendiri seperti apa, sehingga nanti akan memudahkan untuk melakukan istilahnya penyesuaian di awal seperti itu. Itu aja mungkin yang dari saya sampaikan terkait dengan pentingnya mindset eh, untuk karyawan baru, penanaman mindset-mindset untuk karyawan baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.